Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Thumma assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Huda yang semoga semuanya diberkahi rahmati oleh Allah. Dalam kesempatan kali ini kita kembali kepada majelis-majelis ilmu, majelis di mana dibacakan di dalamnya firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh para ulama dari masa ke masa. Dan saat ini kita akan mengkaji, merangkum dari apa yang ditulis oleh Najmuddin Ibn Qudamah, yang dirangkum dari Ibnul Jauzi, yang diambil dari Ihya Ulumuddin punya Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alal jami'. Minhajul Qasidin merangkum dan juga memperbaiki serta mengoreksi apa yang ditulis oleh Al-Ghazali dan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan saat ini kita akan melanjutkan dari pembahasan seputar ilmu. Ibnul Jauzi rahmatullah alaihi menukil hadis yang sudah pernah kita sampaikan kemarin, riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'." Sesungguhnya para malaikat menaungkan, meletakkan sayap-sayapnya untuk menaungi para penuntut ilmu karena mereka ridha, rela atas apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Saya sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa majelis ini adalah majelis yang dinaungi para malaikat. Walaupun kita tidak bisa melihat malaikat sekarang, tapi sekarang malaikat sedang menaungi kita karena mereka suka dengan apa yang kita lakukan saat menuntut ilmu. Maka ini adalah ibadah yang agung, yang mulia. Tidak boleh kita lalaikan ini ibadah. Bahkan ini bisa lebih lama dari ibadah kita sholat. Bahkan bisa lebih lama dari berbagai macam ibadah lain. Karena ini kita lihat juga penjelasan Al-Khattabi, kenapa kok malaikat sampai rela meletakkan sayap-sayapnya di atas kita. Pertama, itu bisa jadi makna tawadhu', rendah hati. Malaikat merendahkan hatinya untuk para penuntut ilmu. Atau yang dimaksud, malaikat benar-benar turun ke majelis-majelis ilmu, berhenti dari terbangnya. Ini yang disampaikan oleh Al-Khattabi dalam penjelasan hadis tersebut. Kita juga kenal hadis riwayat Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man salaka tariqan", barang siapa menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di dalamnya dia menuntut ilmu, dia tujuannya mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah permudah dia jalan menuju surga. Maka majelis-majelis ilmu adalah jalan ringkas, jalan tol menuju surga, lebih cepat dari jalan-jalan yang lain. Ini tidak boleh diabaikan. Kita juga datangkan hadis di sini, tetapi hadisnya lemah, hanya saja sebagian maknanya ini tepat. Hadis tersebut mengatakan, barang siapa manja'ahul maut, barang siapa datang kematian padanya, wa huwa yatlubul ilm, dalam kondisi dia menuntut ilmu, liyuhyiya bihil Islam, tujuannya untuk menghidupkan agama Islam, kana bainahu wa bainal anbiya'i fil jannati darajatun wahidah, dia nanti di surga dengan para nabi jaraknya 1 derajat. Tapi hadisnya lemah, hanya saja ada makna yang tepat dari sisi bahwa para penuntut ilmu ini, semua yang sedang belajar menuntut ilmu, baik itu santri di pesantren atau murid-murid di sekolah atau kita sekarang di majelis di masjid ini, sebenarnya sedang bersiap menerima warisan para nabi. Kedua, bisa jadi ketika ilmunya sudah mumpuni, dia yang terjun bertugas melanjutkan tugas para nabi. Karena para nabi sudah terputus, maka ini profesi pekerjaan paling mulia, pekerjaan para pendakwah.
Gak ada pekerjaan lebih bagus dari para pendakwah. Kenapa? Karena mereka melanjutkan tugasnya para nabi dan rasul. Dan kemudian kita juga sampaikan kemarin, bahkan al-hutu fil bahr yastaghfiru li talibil ilm. Bahkan ikan-ikan di laut memintakan ampun untuk para penuntut ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan dan juga disampaikan Ibnu Abbas secara mauquf. Hadis ini menjelaskan bahkan hewan-hewan mintakan ampun untuk orang yang lagi menuntut ilmu. Seperti kita sekarang, hewan-hewan kita tidak dengar bahasanya, tapi mereka sedang memintakan ampun untuk kita. Apa alasannya? Kita sudah bahas sebelumnya ya. Alasannya kenapa? Karena efek dari majelis ilmu seperti sekarang ini Pak, Bu, efeknya sampai berdampak kepada hewan, kepada lingkungan, kepada bumi, kepada alam semesta. Semuanya terkena efek dari kita ngaji. Kelihatannya tuh kayak apa itu, orang kok cuma ngaji terus. Tapi ternyata dampak dari majelis ngaji seperti ini berdampak ke hewan-hewan, alam semesta semuanya. Karena yang cenderung sering ngaji, insya Allah lebih cenderung tidak korupsi. Betul Pak? Lebih cenderung. Yang korupsi pasti gatel duduk di majelis pengajian. Tidak mungkin kuat telinganya mendengar. Tidak mungkin kuat. Yang tukang korupsi, tukang nerima suap, yang kerjaannya haram-haram, tidak mungkin tahan di sini di majelis ilmu. Dan itu dampaknya Pak ke lingkungan, makhluk hidup, hewan-hewan, semuanya. Makanya mereka berterima kasih kepada mereka yang ikut majelis ngaji. Sebab mereka yang bawa kebaikan dampaknya sampai jauh. Kemudian kita lanjutkan hadis yang lain yang memotivasi dalam menuntut ilmu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan perumpamaan. Beliau menyampaikan secara langsung, saya rangkumkan saja karena hadisnya panjang dalam bahasa Arab. Sesungguhnya perumpamaan antara petunjuk dan ilmu yang Allah berikan kepadaku seperti hujan, air hujan yang turun lebat jatuh ke atas bumi. Maka di antara yang menerima hujan ini adalah tanah. Dan tanah Rasulullah sebutkan ada 3 jenis tanah saat menerima hujan. Tanah yang pertama, bagus tanahnya, kena air hujan, tumbuh rumput, tumbuh-tumbuhan ya. Ini jenis tanah yang pertama. Tanah yang kedua, tanahnya ini kering, tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Nah, tanah yang seperti ini airnya apa namanya itu? Ngendap, bukan ngendap. Menetap ya airnya ya, tidak pindah, bisa dimanfaatkan oleh orang untuk minum, irigasi, dipakai airnya, tapi nggak tumbuh-tumbuhan di situ. Lalu jenis tanah yang ketiga, tanahnya itu datar, licin, ketika air hujan jatuh ke dalamnya nggak menumbuhkan tumbuhan dan nggak menyimpan air, los gitu aja lepas. Rasul menyampaikan 3 perumpamaan ini sama dengan manusia. Saat datang ayat-ayat Allah, sabda-sabda Nabi kepada dia, ada orang yang dia menerima manfaat, lalu dia bisa ngasih manfaat ke orang lain. Dia ajarkan ilmunya. Yang kedua, tanah yang tadi, tanah yang apa namanya? Itu hanya menetap saja. Ini juga nanti kita bahas perumpamaan tafsiran para ulama. Lalu Rasul menyampaikan, adapun yang ketiga itu adalah perumpamaan orang lam yarfa' bidzalika ra'san. Kepalanya aja enggak noleh. Kepalanya aja enggak ngangkat gini untuk melihat ilmu. Enggak tertarik belas. Ada majelis ilmu pergi, kabur, enggak mau ikut. Yang seperti ini perumpamaan yang ketiga apa? Tanah yang air saja itu nggak mau dia terima, diterima aja nggak mau, ditahan nggak mau, apalagi sampai menumbuhkan tumbuhan. Ini seperti orang yang lari dari ilmu. Apa ini ngaji kok ribet-ribet? Nah gitu. Ini agama Islam kok ribet? Dia sendiri ini sudah anti kepada ilmu. Ini termasuk dari
perumpamaan tanah yang ketiga. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnul Jauzi menjelaskan maksud dari 3 perumpamaan tanah tadi. Kata Ibnul Jauzi, yang pertama ini tanah yang bisa menumbuhkan tumbuhan, dia seperti para ahli ilmu, ulama yang mendalam ilmunya. Saat ada dalil, dia bukan sekedar menerima dalilnya, tapi dia istimbat hukum. Apa istimbat ini? Memberi kesimpulan, menarik, memahami, lalu disimpulkan, diberikan siap jadi untuk orang awam. Kita langsung menerima bukan air hujannya ya Pak ya, yang kita makan bentuk buah-buahan, betul ya, bentuk tanaman, makanan, langsung kita makan. Nah, perumpamaannya ulama itu seperti itu, yang nyiapkan sampai jadi siap makan, siap saji. Yang kedua adalah para penghafal ilmu, penukil riwayat-riwayat yang menyampaikan Quran ke kita dan hadis. Dia nggak terlalu paham isinya, dia nggak sampai menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan, tapi dia yang menukil dari generasi ke generasi, dia nukil ke generasi selanjutnya. Ini para penghafal seperti tanah yang nggak menumbuhkan tumbuhan, tapi bikin air tetap di situ, dimanfaatkan orang lain. Yang jenis ketiga adalah orang awam yang jahil, tidak tahu ilmu, bodoh, tidak mau belajar, tidak mau menghafal. Itu perumpamaannya tanah dikasih air lepas, kasih air lepas, seperti itu. Dan ini kita juga dapati perumpamaan atau kata pepatah dari Al-Hasanul Basri. Al-Hasanul Basri ini Sayyidut Tabi'in. Tabi'in ini muridnya para sahabat. Beliau termasuk orang yang bertemu puluhan, sangat banyak dari para sahabat Nabi. Sampai-sampai kata-katanya dipuji oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, ini siapa yang berbicara dengan ucapan para nabi? Hasanul Basri dianggap ucapannya oleh Aisyah, ucapannya seperti ucapan para nabi, saking kata-katanya seringkali bijak. Beliau mengatakan, laulal ulama lasaran nasu mathlul bahaim. Kalau bukan karena para ulama, para manusia ini seperti hewan-hewan ternak. Kalau nggak ada ulama, manusia seperti hewan, Pak. Gimana kerjaannya hewan, Pak? Bangun tidur, terus makan, minum, bergaul dengan istri, balik lagi, beol, tidur lagi, ya gitu. Kerjanya mangan turu, beol, kan gitu ya Pak ya. Kalau hewan. Kalau manusia kerjanya cuma seperti itu, berarti dia seperti hewan. Ini bukan kata saya, tapi kata Buya Hamka. Buya Hamka sampaikan ini. Dan ini juga persis seperti yang dikatakan Al-Hasan Al-Basri. Seperti hewan Pak, kalau kita kerjanya seperti itu terus. Maka yang membedakan manusia dengan hewan apa? Bukan sekedar akal, tapi menggunakan akalnya untuk berilmu dan beribadah. Kita lanjutkan lagi. Selanjutnya, Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini tabi'in, tapi hidup di masa Rasul, tapi tidak beriman saat Rasul hidup. Kemudian ucapan-ucapannya dipelajari oleh para sahabat. Beliau itu dari kalangan Yahudi. Orang Yahudi masuk Islam di masa sahabat, bukan di masa Rasul. Tapi dulunya sudah ada di waktu Rasul hidup, tapi belum masuk Islam. Dia banyak mempelajari kitab-kitab orang Yahudi di zaman dulu. Maka banyak riwayat-riwayat Israiliyat, riwayat Bani Israel dinukil lewat Ka'ab al-Ahbar. Riwayat Bani Israel ini tidak bisa diterima mutlak, tidak bisa ditolak mutlak. Dia hanya bisa diriwayatkan, karena ada kemungkinan mengandung kebenaran, ada kemungkinan sudah dipalsu. Karena punya dua kemungkinan, kita tidak bisa menetapkan ini bisa diterima atau ditolak, maka hanya diriwayatkan oleh para ulama. Ka'ab al-Ahbar mengatakan, Allah berfirman mewahyukan kepada Musa alaihi salam, wahai Musa, hendaklah kamu
belajar kebaikan dan mengajarkannya. Karena sesungguhnya aku memberi cahaya bagi para pengajar kebaikan dan pelajarnya nanti di alam kubur mereka, supaya mereka tidak kesepian. Riwayat ini memberikan motivasi nanti di alam kubur para penuntut ilmu dan para guru dijamin diberi cahaya, tidak kesepian di alam kubur. Kemudian kita lanjutkan hadis yang lain, riwayat Ahmad dari Anas bin Malik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Ini terkenal ya hadisnya ya. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Saya sudah bahas di pertemuan sebelumnya ini. Apakah menuntut ilmu ini yang sekarang kita lakukan wajib atau tidak, Pak? Berarti yang nggak hadir, yang tadi pulang, dosa semua. Oke. Berarti gitu. Nah, ini yang mau kita bahas ya. Kapan ilmu menjadi wajib, kapan ilmu tidak menjadi wajib. Tapi yang pasti saat ini kita hadir, kita dapat pahala ibadah. Baik. Pertama, para ulama berbeda pendapat ilmu apa yang dimaksud di hadis tadi. Ibnu Jauzi menukil kata ahli fikih yang dimaksud ilmu fikih. Lawang itu yang dipelajari, ilmu fikih yang dimaksud. Kata para ahli tafsir dan ahli hadis yang dimaksud adalah Quran dan hadis. Kata para kalangan tasawuf sufi, mereka bilang yang dimaksud ilmu ikhlas. Buat apa belajar fikih, Quran dan hadis dan tidak ikhlas? Yang ketiga, kata para ahli kalam, para ahli filsafat, yang dimaksud ilmu filsafat. Buat apa dia belajar capek-capek tapi nggak kenal Tuhannya? Ya, ini adalah ucapan para ulama terdahulu, kata Ibnu Jauzi. Maka beliau mencocokkan yang benar yang mana yang dipelajari. Yang benar adalah ilmu yang wajib, namanya ilmu muamalah. Bukan muamalah transaksi kita di pasar, bukan. Ilmu muamalah yang dimaksud hubungan seorang hamba dengan Allah. Ilmu apapun yang membahas hubungan seorang hamba dengan Allah dikategorikan ilmu yang wajib, tapi nanti dirinci oleh beliau apa saja yang wajib. Maka beliau bagi menjadi 3 hal. Pertama, berkaitan dengan perbuatan. Kedua, berkaitan dengan meninggalkan. Ketiga, berkaitan dengan keyakinan. Yang harus dilakukan hukumnya wajib, berarti mempelajarinya apa, Pak? Wajib juga. Contoh apa? Rukun Islam yang 5, betul? Syahadat yang 2, wajib atau tidak? Wajib. Berarti mempelajari makna syahadat wajib atau tidak? Wajib. Kok sudah lama Islam tidak paham maksudnya syahadat? Kok masih ngasih sesajen? Kok masih buat macam-macam hal yang membatalkan syahadat? Berarti dia dosa. Karena dia bukan masalah dia melakukan kesyirikan saja, dia tidak mempelajari apa maksudnya syahadat. Oh, syahadat artinya tidak boleh berbuat syirik. Oh, syahadat Nabi Muhammad utusan Allah berarti tidak boleh berbuat bid'ah, tidak boleh melakukan amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi dalam ibadah dan dalam pensyariatan. Itu makna syahadat yang 2, dibahas dalam berbagai kitab, jilid-jilid banyak ya. Kedua, apalagi rukun Islam, sholat. Berarti seorang muslim harus belajar cara sholat. Sholat kok ngebut minta ampun, Bismillahirrahmanirrahim, amin, kayak gitu. Pantas enggak Pak sholat seperti itu? Pantas enggak Pak? Anda menyerahkan ini kepada Allah, bacaan Al-Fatihah yang seperti itu, pantas apa enggak? Enggak pantas. Ini barusan dijawab anak kecil. Enggak pantas ya.
Anda setoran jangan kepada Allah, setoran ke guru ngaji. Pantas baca Bismillahirrahmanirrahim sama gurunya ditolak, kamu tidak lulus. Itu loh manusia yang menilai, dianggap nggak pantas. Apalagi kepada Allah, setiap hari Anda setoran Al-Fatihah berapa kali? 17 kali setoran Al-Fatihah. Lek bacanya kayak gitu ditolak. Seperti orang nyembelih hewan kurbannya cacat, kurus, gak pantas disembelih. Ini penting, karena saya masih banyak dapeti masjid-masjid imamnya ya Allah ngebutnya minta ampun. Kita sholat belum bisa baca Al-Fatihah, belum selesai wes rukuk baru mau rukuk, imamnya sudah mau iktidal, balapan imam dan makmum. Yang seperti ini dalam ilmu fikih, orang yang sholat seperti ini harus ngulang lagi, nggak sah sholatnya. Yang makmum tadi juga harus ngulang lagi sholat sendiri. Saking tidak pantas diserahkan kepada Allah sholat seperti ini. Lagi ketika Ramadan ada kewajiban apa? Puasa. Berarti belajar puasa wajib atau tidak? Wajib. Yang ketiga, kalau hartanya banyak, berlalu 1 tahun sudah sampai nisab, wajib apa? Zakat. Atau yang bertani, dia nggak harus nunggu nisab, nggak nunggu haul. Dia setelah selesai, ya ada nisabnya, maaf, nggak nunggu haul, maaf, ada nisabnya sendiri. Berarti semua petani harus tahu ilmu zakat, terutama zakat pertanian. Semua petani. Berarti semua orang punya harta, terutama orang yang kaya, dia harus belajar apa? Zakat, terutama yang berkaitan dengan pekerjaannya. Oh, saya kerjaannya ini bos, saya harus belajar apa perusahaan saya ini, harta-harta di dalamnya ini halal apa haram, sudah wajib zakat atau tidak. Ini menjadi ilmu yang sekarang wajib semua orang belajar. Mungkin yang tidak belajar tentang zakat orang miskin. Yang terakhir haji. Haji baru wajib kalau kapan? Mampu, nggih Pak. Maka belajar haji nanti nunggu mampu nggak apa-apa. Sekarang belum belajar haji boleh. Tidak wajib sekarang kita. Tapi pas mau berangkat haji harus belajar tentang haji. Berarti ilmu-ilmu yang wajib ini berkaitan dengan kondisi kita. Saya ini Ustaz jualan di pasar, berarti dia wajib mempelajari hukum-hukum agama tentang jualan dia di pasar. Jangan-jangan selama ini makan harta haram, jualannya salah, makan riba dan seterusnya. Lanjut, Ibnul Jauzi menyebutkan yang wajib dipelajari lagi ilmu meninggalkan yang haram. Dan ini berkaitan dengan kondisi yang baru muncul. Misalnya sekarang muncul trading Bitcoin, cryptocurrency. Bingung ya zaman sekarang ngerti? Atau Shopee Pay Later. Betul. Apalagi hal-hal yang baru sekarang kita dapati di HP yang seperti ini. Kalau kita tidak bisa belajar, tidak punya kemampuan mempelajarinya, apa tugasnya? Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang berilmu, tanya ke yang tahu. Tapi wajib orang mempelajarinya ketika kejadiannya muncul. Oh, anakku moro-moro mau ngutang di mana? Di bank A. Loh, mau kejadian, saya tanyakan dulu, boleh nggak ini hutang ke bank A, transaksinya begini, akadnya begini. Ini menjadi wajib kepada dia ketika kejadiannya muncul. Faham ya Pak ya? Faham ya? Faham. Ada masalah waris, ada yang meninggal. Pembagian waris berdasarkan hukum Islam wajib, harus ditaati. Tapi kita nggak wajib belajar hukum waris.
Maka ketika kejadiannya muncul, wajib kita bertanya kepada orang yang tahu ilmu waris, diputuskan. Nah, belajarnya ini baru wajib kapan? Ketika kejadiannya terjadi. Atau kata Ibnul Jauzi, jika di suatu negeri di sana tersebar hal-hal yang haram seperti minum khamr, menggunakan pakaian sutra untuk laki-laki, ini contohnya Ibnul Jauzi ya, maka di situ wajib diajarkan kepada masyarakat. Ini di zaman beliau masih sedikit keharaman. Lek zaman sekarang Pak, keluar masjid dikit haram, haram, haram ya Pak ya. Yang sudah belajar ngerti, ini tidak boleh, ini tidak boleh, tidak boleh. Maka tidak boleh seorang khotib penceramah khutbah Jumat diam dalam perkara ini, tidak boleh. Saya dapati sering ketika Idul Fitri, Idul Adha, apa? Takbiran pakai sound horek, sound koplo, dangdut, betul. Takbirannya dicampur mix DJ. Takbiran seperti ini mungkar atau tidak Pak? Mungkar atau tidak? Tidak usah ragu-ragu, mungkar atau tidak? Mungkar. Tidak pantas kalimat yang suci disandingkan dengan musik-musik kotor seperti ini, tidak pantas. Mungkar, jelas mungkar. Kalau para ulamanya diam, para pendakwanya diam, khotib-khotib diam, ustadznya diam, apa yang terjadi? Makin ramai yang pakai, dianggap boleh. Bahkan mohon maaf, saya kemarin lihat video di masjid pernikahan pakai musik. Di masjid pakai musik pernikahan. Pantas apa enggak Pak? Enggak pantas. Kalau yang hadir di situ ustadz-ustadz, pegawai KUA, kiai, kan dianggap benar. Lah orang awam enggak tahu. Dianggap oh ini boleh. Wis nanti dijadikan tradisi. Kalau pernikahan di masjid pakai musik. Gimana terus? Akhirnya orang bebas menyalakan musik di masjid. Naudzubillah min dzalik. Mungkin suatu saat ada orang kok buat konten joget pakai musik di masjid. Mungkin suatu saat bahkan di depan Ka'bah. Ini sudah ada di depan Ka'bah yang buat konten-konten kayak gitu. Joget depan Ka'bah segala macam, ada yang silat dan lain-lain. Yang seperti ini kalau ulamanya diam, orang awamnya tidak tahu. Dosa semuanya. Karena tidak ada yang menegur. Ini hati-hati, terutama masalah takbiran ya Pak. Kita harus menyampaikan ke orang, Pak, ini tidak pantas, ganti takbiran yang lain. Ganti takbiran yang lain ini tidak boleh. Disetel malam-malam sampai besoknya. Yang disuruh takbiran itu speakernya atau orangnya Pak? Speakernya disuruh takbiran. Yang disuruh siapa? Orangnya. Baik, lanjut lagi. Sekarang kata Ibnul Jauzi tentang masalah keyakinan, bukan tentang perbuatan meninggalkan atau melakukan. Ini sampai jam berapa ini suruknya? Ya, suruk ya. Beliau menyampaikan tentang hal-hal yang membuat ragu kepada Islam. Kalau muncul seperti ini di tengah masyarakat atas nama, misalnya ya, atas nama bagus, atas namanya kadang. Ini mohon maaf, kadang diselewengkan soalnya dari zaman ke zaman. Atas nama Pancasila, bagus atau tidak? Bagus. Tapi menggunakan, menunggangi nama Pancasila untuk menjauhkan dari Islam, dari agama. Maka ulama harus bangkit menjelaskan, oh Pancasila tidak bertentangan dengan agama. Karena dibawa di zaman komunis dulu, atau banyak komunis dulu, zaman PKI, waktu bangkitnya PKI, mereka menyuarakan bahwa Pancasila itu komunis. Betul ya? Orang-orang Masyumi menyatakan Pancasila itu Islam. Pancasila ini multitafsir. Sehingga karena ada orang menjadi ragu, oh artinya Pancasila itu berarti semua agama benar. Boleh, misalnya ini bukan artinya Pancasilanya ya, tapi orang yang menafsirkan Pancasila ditafsirkan, oh berarti beragama Hindu benar masuk surga.
Beragama Buddha benar masuk surga. Beragama Kristen benar masuk surga. Tafsirannya seperti itu, membuat ragu kepada Islam atau tidak? Buat ragu. Yang seperti ini harus ulama menjelaskan Islam tidak bertentangan dengan Pancasila. Dan Islam mengajarkan satu-satunya agama yang diterima oleh Allah hanya Islam. Selain dari itu sudah dihapus ajarannya. Ajarannya Nabi Musa sudah berlalu. Ajarannya Nabi Isa sudah berlalu. Sekarang sudah tidak berlaku karena sudah diubah oleh para pengikutnya dari masa ke masa. Dibahas di perbandingan agama. Contoh lain, kata beliau, ini kata Ibnul Jauzi ya, hal-hal yang membuat ragu kepada makna-makna kalimat syahadat yang seperti barusan membuat ragu, oh semua agama benar, apapun agama umum bebas. Rancu antara toleransi dalam muamalah keseharian dengan hal yang sifatnya prinsip akidah. Akidah prinsip harus kita jaga, tapi muamalah dengan orang non muslim tetap santun. Paham ya Pak ya? Bukan berarti jenengan harus menyatakan Islam itu satu-satunya agama yang benar, berarti orang non muslim Anda sakiti. Enggak. Akidahnya Islam dijaga, non muslimnya apa kita? Bantu. Kita komunikasi dengan baik. Walaupun dia agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, kita diajarkan berbuat baik kepada mereka. Ini loh maksudnya. Kalau tidak dijelaskan orang tidak tahu, dan orang sekarang hukumnya wajib mempelajari tentang akidah. Sebegitu banyak hal-hal yang membuat orang-orang sekarang berubah akidahnya. Contoh lagi Pak, anak zaman sekarang sudah mulai ragu. Ragu apa? Dianggap perbuatan LGBT itu boleh-boleh saja. Kan itu perbedaan harus diterima. Orang lahir ya sudah kayak gitu, suka sama laki-laki ya sudah. Harus dibiarkan toleransi. Ini di anak-anak zaman sekarang sudah masuk pemikiran seperti ini. Pemikiran seperti ini sudah masuk. Maka hukumnya wajib dipelajari bahwa LGBT apa? Haram atau halal? Haram jelas. Disampaikan kisah-kisah Nabi Lut, wajib. Atau di suatu negeri banyak di situ kebid'ahan, ibadahnya macam-macam. Ada ibadah joget, zikir sambil joget muter-muter. Harus disampaikan ini tidak boleh. Dan berbagai macam ibadah-ibadah inovasi lainnya. Kalau Indonesia ini inovasi dalam ibadah cek majunya, ya. Tapi kalau inovasi dalam teknologi anti, aneh, ketukar-tukar ya. Kemudian kata Ibnul Jauzi, kalau orang ini dagang, dia harus belajar tentang riba. Oh ini riba, nggak boleh. Dia jual dagang beras, dagang emas, wajib belajar tentang apa itu riba. Dia ngutang, dia memberi hutang, wajib belajar apa itu riba. Nah, berarti di sini kata Ibnu Jauzi kesimpulannya, ilmu yang wajib dipelajari ini berbeda-beda antar individu. Misal di sini Bapak ada yang bekerja sebagai polisi, berarti perlu mempelajari wajib apapun ilmu agama yang berkaitan dengan polisi. Dicari apa ya yang wajib tentang polisi ini, dipelajari. Di sini ada lagi apa yang banyak sekarang kerjaan Pak? YouTuber, betul ya? Saiki kerjaan kan YouTuber. YouTuber ini harus belajar apapun ilmu agama yang berkaitan dengan membuat konten di media sosial, harus. Dan para ulama sekarang mulai perlu membuat fikih atau aturan agama bagi para pegawai negeri. Biar nggak korupsi waktu, biar nggak melakukan riswah, biar nggak melakukan korupsi, biar nggak banyak dampaknya Pak untuk masyarakat, untuk negara menjadi maju. Yang mau terjun pertambangan harus belajar apa yang haram dan halal dalam tambang.
Lagi lanjut lagi, apa lagi? Yang mau terjun di apa lagi Pak sekarang? Saya sekarang ini perlu ada fikih media sosial. Dia belajar apapun yang halal dan haram di media sosial. Banyak yang sekarang itu naik hukumnya, yang dulu tidak wajib sekarang naik hukumnya menjadi wajib. Lalu bagaimana dengan ilmu-ilmu lain seperti kedokteran? Pak, kalau ilmu kedokteran hukumnya apa Pak? Kira-kira hukumnya ilmu kedokteran nih, wajib apa sunnah, apa boleh, apa haram? Ya? Berarti yang nggak belajar ilmu kedokteran dosa semua. Inilah para ulama meletakkan sebuah hukum antara wajib dan sunnah. Namanya bukan sunnah muakkadah, beda lagi. Namanya apa? Fardu kifayah. Harus dilakukan sebagian orang, sebagian yang lain tidak perlu belajar. Covid kemarin yang terjadi menunjukkan bahwa ilmu kedokteran itu fardu kifayah. Bahkan kurang ternyata jumlah dokter di Indonesia. Harus makin naik ini fardu kifayahnya. Kalau sudah dilakukan sebagian, yang lain tidak wajib. Ini namanya fardu kifayah. Orang belajar agama yang mendalam, ustadz-ustadz belajar bahasa Arab, santri-santri belajar bahasa Arab nih Pak, hukumnya apa Pak? Wajib. Berarti yang nggak belajar bahasa Arab semua dosa. Gitu. Tadi kita bahas apa namanya? Fardu kifayah. Yang wajib bagi jenengan mempelajari bahasa Arab yang berkaitan dengan zikir-zikir, doa-doa yang wajib. Semua ilmu yang wajib tadi kalau kaitannya dengan itu, maka Anda wajib mempelajarinya. Misal surat Al-Fatihah, wajib memahaminya, dipelajari bahasa Arab tentang Al-Fatihah, wajib. Nah, ini contohnya. Contoh lain, ilmu-ilmu duniawi yang lain. Ustadz, saya insinyur, saya kerja di listrik. Ini juga hukumnya apa Pak? Fardu kifayah. Lihat Islam menjaga ini. Ilmu pertambangan harus dijaga. Tidak anti dengan tambang Islam ini, tapi juga tidak los tentang tambang. Semua dibabat habis. Tapi pertengahan harus ada yang belajar tentang pertambangan, karena ini aset sangat besar bagi negara. Tapi juga harus ngerem, nggak boleh semuanya ditambang Pak. Ini loh perlunya. Ilmu Islam ini gas dan rem, pertengahan. Nggak boleh los di gas terus, nggak boleh direm terus, nggak gerak. Fardu kifayah ada banyak, kata Ibnul Jauzi. Semua ilmu-ilmu dasar industri, ilmu-ilmu keahlian, semuanya itu fardu kifayah. Pertanian, kata beliau, pertenunan, menjahit, bahkan bekam, hijamah berbekam, itu semuanya fardu kifayah. Di Lumajang ini wajib semuanya ada. Jangankan Lumajang, suatu wilayah, kelurahan mungkin kalau sekarang, di situ wajib ada yang belajar kedokteran, wajib belajar pertanian, wajib, semuanya harus ada. Lihat kalau ini diterapkan kepada suatu negara, maju atau enggak Pak? Maju atau enggak? Berarti Pancasila tabrakan dengan Islam atau enggak? Enggak. Berarti kalau orang belajar agama bikin negara semakin maju. Maka jangan dengarkan orang-orang komunis yang berusaha menyuarakan Islam jangan keluar dari masjid. Wes Islamnya di masjid aja wes. Enggak boleh ikut campur dengan urusan kenegaraan. Salah. Lihat ketika urusan negara terpisah dari agama, apa yang terjadi? Korupsi di mana-mana. Kemudian kita lanjutkan, masih lanjut ini ya. Ilmu yang hukumnya boleh, ada ilmu yang hukumnya halal. Ada pula ilmu yang haram. Saya tanya jenengan Pak, ilmu yang haram ini apa Pak? Ilmu yang haram kira-kira Pak? Tebak-tebakan aja deh. Ilmu sihir, jelas ya? Ilmu sihir. Walaupun sihirnya pakai huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa. Jangan tertipu walaupun ini huruf hijaiyah Ustaz. Saya dikasih jimat
jimatnya ini ada huruf-huruf hijaiyahnya, tapi dibaca kok kepisah-pisah. Hati-hati, yang seperti itu khawatirnya itu namanya jin. Nama jin yang ditulis itu nama jin, minta tolong kepada jin dipisah-pisah. Jadi jangan lihat kepada, oh ini huruf hijaiyah, oh ini orangnya pakai kiai, gelar kiai, pakai peci, pakai sarung, pakai sorban. Ternyata dia dukun bersorban. Datang ke situ bukan ngaji kitab, bukan minta doa, minta apa? Jimat, bayar jimat sabuk kekebalan. Ini nanti kamu melancarkan rezeki. Lah Anda lo ngasih amplop ke kiainya itu, ngasih rezeki ke kiainya, betul? Lah kok minta pelancar rezeki, lo kiainya sendiri suka. Kalau pakai pelancar rezeki, kiainya sendiri lancar terus rezekinya, betul? Ini mohon maaf bukan semua kiai ya, bukan semua kiai, tapi ada yang menunggangi pakaian kiai. Ternyata dia dukun berjubah. Yang seperti ini ada atau tidak, Pak? Loh banyak katanya, ada yang bilang banyak. Saya dulu kan lama di Madura. Di Madura yo banyak kayak gini ya. Nanti kirim-kiriman santet. Yang ngirim santet yo pakai baju kiai juga. Ngirim panah, kalau orang sana nyebut panah. Nah, yang seperti ini termasuk ilmu yang apa? Haram, belajarnya saja haram. Apalagi nyetak kitab-kitabnya. Kitab-kitabnya ini sayangnya juga dijual, Pak. Pakai bungkus kitab kuning, seakan-akan dia kitab kuning, kitab agama. Ternyata isinya segel-segel, gambar-gambar, ada huruf hijaiyahnya. Nanti kalau ditempel begini, khasiatnya begini. Ini untuk pelet, pelet Pak, pelet syar'i, pelet islami, bahasanya gitu. Ternyata ini semua haram. Nah, ada Rasulullah pakai kayak gitu. Ada Pak, zaman Rasul perang Badar, Rasul ngasih jimat semuanya, para sahabat dikasih jimat kebal anti bacok. Ada? Adanya meninggal para sahabat, meninggal syahid. Yang seperti ini, walaupun ada secara realita, ada Ustaz saya lihat kok anti bacok. Ya itu akal-akalan marketing S3 itu. Marketingnya biar payu jualannya. Lanjut lagi. Adapun ilmu syariat semuanya, apa ilmu syariat? Bagus, tapi tidak semuanya wajib. Ilmu syariat ada yang wajib setiap orang, ilmu syariat ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah. Tapi semuanya bagus, berpahala. Ibnul Jauzi, udah sudah ya? Sudah nggih? Nah, nggih sudah. Alhamdulillah. Biasanya bunyi Pak, tuh gitu. Lagi error mungkin ya. Dengan ini maka sudah cukup. Mohon maaf kalau kelamaan, tapi semoga memberikan kenyonyaan, nyenyak ya Pak ya, tidurnya. Ilmunya juga mancep insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.